Halo semuanya, adik-adik. Welcome back to Shinkosham Channel. Hari ini, kali ini ya, tepatnya kakak akan membahas dan menjelaskan kisi-kisi penilaian akhir semester pelajaran matematika yang kemarin kakak udah share di grup ya. Kalau kalian tahu ya, kalian yang udah download, kalian yang selalu online nih di grup pasti tahu ya, kisi-kisi apa sih yang udah kakak kirim. Oke ya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat semua ya. Kakak hari ini juga alhamdulillah kakak juga sehat. Oke ya, tanpa berlama-lama, mari kita langsung bahas soalnya. Oke, soal yang pertama, sifat pertukaran pada operasi hitung bilangan caca disebut dengan sifat, ya namanya sifat komutatif ya. Ingat, kalau pertukaran itu namanya sifat komutatif. Dimana contohnya kakak di sini punya perkalian 2 kali 3. Itu akan sama dengan 3 kali 2 ya. Kita balik, 2 kali 3 itu sama aja dengan 3 kali 2 ya. Hasilnya itu sama-sama 6. Nah, sifat pertukaran tersebut itu dinamakan sifat komutatif. Nomor 2, sifat pengelompokan pada operasi hitung bilangan caca disebut dengan ya sifat asosiatif ya. Kalau clue-nya itu adalah pengelompokan ya, yang ditanyakan itu sifat pengelompokan. Oh, berarti sifat pengelompokan namanya itu sifat asosiatif. Contohnya, jadi kita kelompokkan nih, ada operasi hitung perkalian nih. Kakak punya contoh operasi hitung perkalian 2 kali 3 kali 4. Kakak akan kelompokkan nih 2 kali 3 dulu ya. Kakak akan hitung 2 kali 3 dulu, baru nanti hasilnya dikali 4. Itu sama aja hasilnya. Apabila kakak ngerjain 3 kali 4 dulu, baru kakak kalikan dengan 2 hasilnya nanti. Hasilnya akan sama aja 24. Nah, sifat pengelompokan tersebut dalam operasi hitung bilangan caca disebut dengan sifat asosiatif. Kemudian lanjut, nomor 3, sifat distributif ya, dalam operasi hitung bilangan caca itu disebut dengan ya sifat penyebaran ya. Kalau itu sifat penyebaran, berarti namanya adalah sifat distributif. Jadi ada 3 sifat nih dalam operasi hitung bilangan caca. Yang pertama ada sifat komutatif atau pertukaran. Yang kedua ada sifat asosiatif atau pengelompokan. Dan yang ketiga ada sifat distributif atau sifat penyebaran. Jadi diingat-ingat ya, jangan sampai ketukar-tukar nih. Jangan sampai kalian salah ya. Sifat komutatif, apa itu sifat komutatif? Sifat pertukaran ya. Jadi A kali B itu akan sama dengan B kali A. Ada lagi sifat asosiatif. Apa itu sifat asosiatif? Yakni sifat pengelompokan. Dan yang terakhir, yang ketiga itu ada sifat distributif. Apa itu sifat distributif? Yakni adalah sifat penyebaran. Penyebaran itu contohnya di sini kakak punya 2 kali 3 ditambah dengan 4 ya. 3 ditambah 4 ini ada di dalam kurung ya. Sedangkan 2 kalinya itu ada di luar kurung. Maka kalian kerjakan dengan cara distributif. Kalian kali yang ada di luar kurung dengan yang ada di dalam kurung. 2 kali 3 kemudian 2 kali 4 ya. Kemudian hasilnya nanti kalian tinggal tambah, hasilnya akan 14 ya. Itu adalah cara distributif atau penyebaran. Kemudian nomor 4 ya, ini contohnya nih. Kakak kasih contoh nih di nomor 4. Hasil dari 7 kali 8 tambah 5 adalah, ini kalian disuruh isi nih, ada titik-titik di sini. Kira-kira hasilnya berapa ya? Oke, kita lihat ya. Karena di sini adalah memakai sifat distributif atau penyebaran, maka yang di luar kurung ini kalian kalikan dengan yang ada di dalam kurung. 7 kali 8, kemudian 7 kali 5 ya. Pertama di sini titik-titik yang di sini berarti kalian isi dengan angka 8 ya. Karena merupakan sifat distributif. Yang pertama 7 kali 8, kemudian ditambah 7 kali 5. Kemudian yang di sebelah sini
karena di sini adalah yang di luar kurung, berarti yang di luar kurung itu angka 7. 7 kali 5 hasilnya 35. 7 kali 8 hasilnya 56. Baru nanti kalian tinggal tambahkan 56 ditambah 35. Hasilnya itu 91. Itu namanya sifat distributif ya. Kemudian yang nomor 5, 150 kali M itu akan sama dengan 30 kali 150. Oke, yang ditanyakan di sini adalah bilangan M atau bilangan pengganti M. Karena M di sini nggak ada bilangannya, M kalian cari nih dengan cara gimana? Kalian telusuri dulu nih, ini merupakan sifat apa ya? Ada tanda sama dengan di sini, berarti hasilnya akan sama dengan ya. 150 kali M itu sama aja atau sama dengan 30 dikali 150. Maka bilangan yang tepat untuk pengganti M adalah 30 karena dia masuk ke dalam kategori sifat komutatif atau sifat pertukaran, di mana 150 kalian kali dengan 30 hasilnya 4.500, atau kalian balik nih 30 kali 150 maka hasilnya akan 4.500 juga. Kemudian lanjut soal nomor 6, 1212 kalian tambah dengan 2258 ya. Ini kalian menggunakan operasi hitung bilangan caca ya, penjumlahan ya, dimana kalian tempatkan nih nilai tempatnya sesuai dengan nilai tempatnya masing-masing. Contohnya 2 yang di sini itu adalah satuan, maka harus pas nih dengan 8 yang sebagai satuan juga ya. Maka kalau kakak jumlahkan di sini 8 ditambah 2 ya, 8 kalian tambah 2 kan 10. Nah, nolnya kalian taruh di bawah, satunya kalian simpen buat yang di depannya. 5 tambah 1 itu 6, ditambah 1 lagi berarti 7. 2 tambah 2 4, kemudian 1 tambah 2 hasilnya 3. Berarti hasil akhirnya adalah 3470. Lanjut soal nomor 7, 125 kalian kalikan dengan 15, hasilnya berapa? Ya, maka kita kalikan dengan cara bersusun pendek ya. Di sini kakak menggunakan cara bersusun pendek, di mana kalian lihat nilai tempatnya dari suatu bilangan tersebut. Kalian harus tempatkan sesuai dengan nilai tempatnya. Yang pertama 125 atau 125 di sini kan berarti dia ratusan. Nah, 15 ini berarti puluhan. Nah, 15-nya kalian tempatkan ya sejajar dengan 25 karena 25 di sini adalah puluhan, 15 ini puluhan ya. Harus sesuai ya, jangan sampai kalian naruh 15-nya itu misalnya kamu taruh 15 di sini. 15. Itu salah ya, karena 15 itu bukan ratusan. Dia adalah puluhan. Oke, kita kalikan yang pertama angka satu-satu ya perkaliannya ya dengan cara bersusun pendek. Pertama 5 ini yang ada di bawah kalian kalikan semuanya ya. 5 ini kalian kalikan dengan angka yang ada di atas nih semuanya nih. 5 kali 5 yang pertama ya. 5 kali 5 kan 25. Nah, 5-nya kalian taruh bawah, 2-nya kalian simpen. Kemudian 5 yang di sini kalian kalikan dengan 2. Kan tadi udah ya, 5 kali 5 25, simpen 2, 5-nya taruh bawah. 5 kali 2 10 ya. 10 ini kalian tambah dengan 2 yang tadi disimpan, hasilnya 12. Nah, karena masih ada satu angka lagi nih, maka kita simpan lagi. 2-nya ditaruh bawah, 1-nya disimpan. Maka 1 yang disimpan ya, 2-nya kalian taruh bawah. Kemudian lanjut 5 kali 1 itu 5 ditambah 1 tadi yang disimpan, hasilnya 6. Berarti yang pertama itu 625. Apakah udah selesai belum? Kalian kalikan lagi 1 ini. Ada bilangan, ada angka 1 di sini. Kalian kalikan dulu dengan angka yang di atas di sini semuanya. Nah, yang di sini nih. Kalian kalikan semuanya 1 ini dengan 125. 1 kali 5 ya, kalian sejajarkan ya, jangan sampai salah karena 1 ini adalah puluhan, maka kalian sejajar juga, naruh hasilnya juga harus sejajar ya.
harus sejajar dengan puluhan. 1 kali 5 hasilnya 5, 1 kali 2 itu hasilnya 2, dan 1 kali 1 hasilnya 1. Berarti tinggal kalian tambah ya di sini ya. Kakak di sini menambahkan, ditambah. 5-nya turun karena nggak ada angka lagi di bawah. Kemudian 5 tambah 2 itu 7, 6 tambah 2 8, dan 1 ini kalian tinggal turunkan. Jadi hasilnya adalah 1875. Lanjut, soal nomor 8. Hasil dari 1350 ditambah 2150. Ini juga sama, cara bersusun pendek ya. Yang pertama, 0 kalian tambah 0 hasilnya tetap 0, 5 tambah 5 10. Ingat ya, yang ditaruh di sini, yang ditaruh di hasilnya itu adalah yang satuannya ya. Misalnya 10, oh berarti yang menjadi satuan itu 0-nya. Satunya kalian simpen, taruh depannya. 3 ditambah 1 3 ditambah 1 itu 4, ditambah 1 lagi 5 ya. Berarti 5 taruh di sini. Kemudian 2 tambah 1 3, hasilnya adalah 3500. Lanjut, soal nomor 9. Ini adalah pengurangan ya, pengurangan bilangan cacah. Sama dengan menggunakan cara bersusun pendek, di mana kakak punya 4220, kakak kurangi dengan 1210 ya. Kalian susun sesuai dengan nilai tempatnya ya. Di sini kakak susun dengan sejajar. Di sini 4 angka, di sini 4 angka ya. Jangan sampai kelebihan ya. Apalagi sampai kurang. Kalian perhatikan juga soalnya ya. Di sini kakak punya 4220, kakak kurangi 1210, 0-nya kurangi 0 0, 2 kurangi 1 1, 2 kurangi 2 0, 4 kurangi 1 3. Jadi hasil akhirnya adalah 3010. Kemudian soal nomor 10, hasil dari 318 kakak bagi dengan 3 ya. Yang pertama kalian lihat adalah 318-nya ya. Yang pertama 318, kemudian kakak bagi dengan 3 ya. 3-nya taruh di luar, sedangkan 318-nya kakak taruh di dalam ya. 31 ya, langsung kakak bagi 2 angka di sini. 31 bagi 3 itu hasilnya 10 ya. 31 bagi 3, kenapa kok bisa hasilnya 10? Karena perkalian yang mendekati 31 itu adalah perkalian 10. 3 kali 10 itu hasilnya 30 ya, nggak boleh lebih. Jadi cara mencari perkaliannya, untuk mencari hasilnya yang ini itu dengan cara mencari perkalian yang mendekati 31 atau yang pas 31 nih. Karena nggak ada nih perkalian 3 yang hasilnya 31, berarti kita cari yang mendekati. Yang mendekati yaitu 3 kali 10, 30 ya. Berarti 31 bagi 3 itu 10. Kemudian 10-nya kamu kalikan dengan 3, hasilnya itu akan 30. Jangan lupa setelah kalian membagi ya, kalian turunkan lagi ke bawah angkanya. 10 dikali 3 itu 30. Tinggal kalian kurang nih. 31 kurang 30 itu 1, 8-nya kalian turunin ke bawah. Kemudian kalau misalnya ke atas, berarti kan kalian bagi. 18 dibagi 3 itu hasilnya 6 ya. Karena apa? Karena 6 kali 3 itu 18 di sini ya. Kakak udah taruh nih. 6 kali 3 hasilnya 18. Berarti setelah kalian bagi, kalian jangan lupa untuk mengalikan ya. 6 yang di sini kalian kalikan dengan 3, hasilnya itu 18. 18 dikurang 18 hasilnya 0. Jadi hasil akhirnya itu adalah 106. Jadi 318 kalian bagi dengan 3, hasilnya adalah 106. Lanjut soal nomor 11. Hasil dari 250 dikali 5, ingat ya, 5 itu adalah satuan, maka harus disejajarkan dengan satuan juga. Satuan di 250 itu angka 0, berarti disejajarkan nih. 0 harus sejajar dengan 5 ya, atau 5-nya ini harus di bawah 0 ya, nggak boleh di bawahnya 5 ini, nggak boleh ya, harus di bawahnya 0 karena 5 ini adalah satuan. Kemudian untuk mengalikannya, kalian tinggal kali nih yang ada di bawah, kalikan 5 ini kalian kalikan dengan
yang ada di atas. 5 kali 0, 0. 5 kali 5, 25. Ingat ya, yang disimpan itu yang 2. Kemudian satuannya kalian taruh di hasilnya sini. Jadi simpan 2, 5-nya taruh bawah. 5 kali 2 itu 10. 10 ditambah tadi yang disimpan 2. 10 tambah 2, 12. Jadi hasil akhirnya 1250. Lanjut soal berikutnya. Oh, ada 2 cara nih. Kakak punya 2 cara ya. Yang pertama, kalian bisa kalikan langsung 250 kali 5, atau kalian bisa kesampingkan dulu nih nolnya. Nolnya kalian simpen dulu nih, nolnya. Nanti hasil akhirnya tinggal kalian tambahin 0 aja ya. Jadi lebih simpel nih. Cara yang kedua itu kakak hilangkan nolnya, tapi nggak hilang ya. Nanti kalian tambahkan di akhirnya. 25 kali 5 ya sama sebenarnya sih, cuman menghilangkan nolnya aja. Yang pertama 5 kali 5 itu kan 25, simpen 2, kemudian 5 kali 2 itu 10 tambah 2 itu 12. 125 tinggal kalian taruh nih nolnya yang tadi kalian simpen, kalian taruh di belakangnya 5. Jadi hasil akhirnya itu sama, yaitu 1250. Itu cara yang kedua. Lanjut soal yang nomor 12. Hasil dari 900 dibagi 15 ditambah 500 adalah, yang pertama kalian perhatikan nih, ada operasi hitung pembagian, ada juga penjumlahan. Berarti yang kalian dahulukan adalah yang lebih kuat dulu, yaitu yang pembagian, dimana kalian harus membagi dulu nih 900 dibagi 15, baru nanti hasilnya kalian tambah dengan 500 ya. Untuk cara pembagian itu 900-nya kalian taruh dalam dan 15-nya kalian taruh di luar ya. 9 dibagi 15 sudah pasti nggak bisa ya, maka kita ambil 2 angka. Di sini ada 90. 90 kalian bagi 15, cari perkalian 15 yang hasilnya 90. Ada ya, 15 kali 6. Berarti 90 dibagi 15 itu hasilnya 6. Nah, sisa 0 nih. Nolnya nih tinggal kalian taruh aja di hasilnya. Taruh di sini nolnya. Berarti untuk nolnya yang di sini nih, kalian tinggal taruh aja di atasnya. Taruh di hasilnya. Jadi hasilnya 60. Nah, apakah udah selesai? Belum ya. Setelah kita tahu pembagiannya, hasil dari pembagiannya itu 60, kemudian baru kita tambahkan 500 ya. Dimana 500-nya ditambah 60 hasilnya adalah 560. Lanjut soal yang nomor 13 ya. Diketahui Albert tidur malam-malam rata-rata 7 jam sehari. Jadi Albert ini satu hari tidurnya itu 7 jam. Nah, yang ditanyakan itu adalah berapa jam Albert tidur dalam waktu 2 minggu. Berarti kita cari dulu nih. Yang pertama kita cari dulu nih 2 minggu itu berapa hari ya, baru nanti kita kalikan. Karena 1 minggu itu 7 hari, maka 2 minggu kalian kalikan aja nih. 2 kali 7 hasilnya 14. Nah, dari 14 hari ini kalian kalikan dengan 7, hasilnya itu 98. Jadi si Albert ini tidur 98 jam dalam 2 minggu. Lanjut soal nomor 14. Diketahui Rizky itu membeli diamond ya. Diamond atau UC PUBG ya. Kalau kalian main e-sport nih, kalian main kalian suka permainan yang olahraga ya, termasuk olahraga, PUBG ini adalah termasuk olahraga ya, olahraga e-sport. Kalau dulu tuh belum ada game masa masuk olahraga, tapi kalau sekarang karena zaman teknologi itu udah semakin canggih, maka permainan pun bisa dijadikan olahraga ya. Kalian juga bisa berkompetisi nih dalam PUBG ataupun game-game e-sport lainnya. Ya, Rizky diketahui membeli 400 UC ya. UC itu dia kayak diamond, cuman dalam diamond dalam game PUBG ini ya. Jadi Rizky membeli 400 UC, kemudian
Dia itu membeli kostum nih, kostum seharga 125 UC. Berarti tinggal kalian kurangi 400, kalian kurangi 125. Nah, untuk pengurangan, kakak ada trik simple nih, trik untuk agar lebih cepat kalian untuk mengerjakannya. Kalian tinggal kurangi aja nih 400. Ini kan 0 dikurang 5 ya harus minjem dulu ke depan. Terus 0 dikurang 2 kan harus minjem dulu ke depan ya. Itu agak lama ya, mungkin agak kurang simpel. Nah, ini kakak ada trik nih. 400 di mana kalian bisa mengurangi 1, dikurangi 1 yang atas ataupun yang bawah. 400 dan juga 125 kalian kurangi dengan 1 semuanya. 400 kurangi 1 hasilnya 399. 125 dikurang 1 hasilnya 124 ya. Hasilnya tinggal kalian kurangi aja nih. Nominalnya kan berubah nih. Dari tadinya 0 menjadi 9. Kan lebih enak nih. Yang atas lebih besar daripada yang bawah. Tinggal kalian kurangi. 9 dikurang 45, 9 kurangi 27, 3 kurangi 1 2. Hasil akhirnya 275. Jadi sisanya UC yang Rizky miliki itu tinggal 275. Kemudian soal yang nomor 15 itu adalah soal penjumlahan pecahan ya. Dimana kalian lihat di sini penyebutnya sama, ya udah tinggal kalian tambahin aja tuh pembilangnya. 5 tambah 1 6, maka penyebutnya sama ya. Bukan kalian tambah juga penyebutnya, tapi penyebutnya sama yaitu 4. Jadi hasil dari 1/4 ditambah 5/4 adalah 6/4. Yang nomor 16 sama juga ya. Tinggal kalian lihat pembilangnya. Di sini pembilangnya 3 dan 17. Maka 17-nya tinggal kalian tambahkan nih. 17 ditambah 3 hasilnya 20. Karena sama-sama nih penyebutnya 7, maka penyebutnya juga di hasilnya kalian taruh. Di sini hasilnya 7. Jadi hasil dari 3/7 ditambah 17/7 hasilnya adalah 20/7. Lanjut soal nomor 17. Ini sama ya, penjumlahannya sama. 23 tinggal kalian tambah aja dengan 4, hasilnya 27. 27/30. Untuk penyebutnya sama ya, sama-sama 30. Kalian nggak usah dijumlahkan lagi nih penyebutnya nih. Cukup yang dijumlahkan itu pembilangnya. Kemudian nomor 18, 36 dikurang 23. Ya, 36 kalian kurangi dengan 23 itu hasilnya 13 ya. Maka 13-nya ini sebagai pembilangnya, yang dikurangi itu pembilangnya aja ya. Penyebutnya nggak usah karena udah sama-sama 45. Jadi 13/45 hasilnya. Next, nomor 19. Ini juga sama ya, 8 dikurang 3 hasilnya 5 ya. Untuk penyebutnya itu karena sama, maka kalian taruh juga 12 di penyebutnya. Lanjut nomor 20, itu 14 dikurang 9 ya. Kalian tinggal hitung nih. 14 dikurang 9 berapa ya? Maka udah otomatis nih. Yang bawahnya juga karena udah sama ya. Jadi nggak usah kalian kurangi lagi. Jadi hasil dari 14/15 dikurang 9/15 itu hasilnya 5/15. Lanjut nomor 21. Ini juga sama ya bentuk soalnya. 45 dikurang 15 itu hasilnya 30. 144 karena dia itu penyebutnya sama, maka nggak usah kalian kurangi. Kemudian ada gambar nih, gambar sebuah pecahan, di mana pecahan di samping menunjukkan nilai pecahan ya 3/4. Kenapa 3/4? Tiganya itu adalah yang diarsir ya. Tiganya yang diarsir. Ini 1, 2, 3. Ada 3 bidang yang diarsir. Maka pecahan tersebut menunjukkan nilai pecahan 3/4. Nah, 4-nya dari mana? Dari jumlah potongan ini. Ada 4, 1, 2, 3, 4 ya. Jumlah yang diarsir itu adalah 3 ya. Ini yang warna kuning nih 3. Kemudian jumlah potongannya itu 4 ya. Karena ini kalau kita fullkan ya, hasilnya itu akan menjadi 4/4 atau menjadi satu bagian yang dipotong-potong. Lanjut nomor 23, 3 jam itu berapa menit. Kemudian hasilnya nanti kalian ubah nih ke detik ya, berapa detik. Maka 3 jam itu berapa detik sih? Maka pertama kita cari dulu nih 3 jam berapa menit ya. 1 jam itu 60 menit. Kemudian 1 menit itu 60 detik ya. Pertama kita cari dulu nih
1 jam 60 menit. Oh, berarti karena yang ditanyakan 3 jam, berarti 3 kali 60. Hasilnya berapa? 3 kali 6 18. Nolnya tinggal taruh di belakangnya. 180 ya. Kemudian 180-nya kalian taruh kalian kali ya dengan 60 karena 1 menit itu 60 detik. Berarti 180-nya kalian kalikan dengan 60 ya. Atau lebih simpelnya kalian simpen dulu nih. Ada 2 nol kan? Berarti biar lebih simpel lagi 18 dikali 6. Ya, nolnya kan ada 2. Kalian simpen dulu nih 02-nya ya. Kalian kalikan aja nih angka selain nolnya. 18 kali 6, 8 kali 6 atau 6 kali 8 itu kan 48. Kemudian 48-nya 8-nya kamu taruh bawah, 4-nya disimpan. 6 kali 1 6 ya. Kemudian ditambah 4 hasilnya 10. Berarti 108. Nah, tinggal kalian taruh nih di belakangnya 108 ini kedua nol yang tadi. Jadi hasilnya itu 10.800. Berarti 3 jam itu hasilnya 180 menit. 180 menit 10.800 detik. Lanjut soal nomor 24. 20 menit itu berapa detik ya? Dikarenakan 1 menit itu 60 detik, maka tinggal kalian kalikan nih 20 kali 60. 2 kali 6 berapa nih? Nah, nolnya kan ada 2 nih. Kalian simpen nih, inget-inget. Ada 02. Oh, berarti nanti setelah saya kalikan 2 kali 6 atau angka selain nolnya 2 kali 6 itu 12 hasilnya, tinggal kalian tambahkan 02 di belakangnya ya. Jadi hasilnya 1200. Hasilnya di sini 1200 ya. Lanjut soal nomor 25. 1 hari itu kan 24 jam ya. Di sini yang ditanyakan 8 hari itu berapa jam? Berarti 8 kali 24. Hasilnya berapa? 192. Lanjut soal nomor 26. 12 minggu itu berapa hari? Satu minggu itu kan 7 hari. Berarti 12-nya tinggal kalikan 7 aja. Hasilnya itu 84 hari. Ya, 84 dari mana? Ya, ingat ya, 7 itu kan sebagai satuan, maka ditaruh di bawahnya 2 yaitu 12 ya. 10-nya itu satunya itu sebagai puluhan, 2-nya itu sebagai satuan, maka ditaruh sejajar dengan 7. 2-nya itu ditaruh sejajar nih dengan 7 ya. 2 kali 7 14, 4-nya taruh bawah, satunya disimpan. 7 kali 1 7 tambah 1 8. Jadi hasilnya 84. Lanjut soal nomor 27. 5 tahun itu berapa bulan? Karena yang ditanyakan itu 1 tahun berapa bulan ya. 1 tahun itu 12 bulan. Oh, berarti 5 tahun itu tinggal kalian kalikan aja nih. 5 kali 12 ya. 5 kali 2 10, simpen 1, 5 kali 1 5 tambah 1 6, berarti 60 ya. Berarti 5 tahun itu sama dengan 60 bulan. Lanjut soal nomor 28. 1 bulan di sini yang ditanyakan adalah 40 bulan berapa minggu? 1 bulan itu kan 4 minggu. Berarti tinggal kalikan aja nih 40 kali 4 ya. Ini ada 01 nih. Oh, berarti kalikan angka selain 0 nih. 4 kali 4 16 ya. 4 kali 4 itu kan 16. Nolnya tinggal kalian tambahkan di belakangnya 16 ya. Jadinya ya 0 ya. Nolnya tinggal kalian tambahkan aja nih di sini nih. Nah, setelah angka 16 ya, atau setelah bilangan 16, jadinya 160. Jadi 40 bulan itu 160 minggu. Lanjut soal yang nomor 29. 22 desimeter itu berapa milimeter ya? Dikarenakan dari desimeter ke milimeter itu turun 2 tangga, maka dikalikan dengan 100. 22 desimeter ya, 22-nya kalian kalikan dengan 100. 22 kali 1 itu kan 22. Nolnya tinggal kalian tambahin nih belakangnya 22. Jadinya 2000
200 mm. Lanjut soal nomor 30 ya. 9,5 mm itu berapa sentimeter? Karena dari meter ke sentimeter itu turun 2 tangga, maka dikalikan dengan 100 ya. 95 kali 100 nih. Komanya nanti ya. Di belakang koma kan nih ada satu angka nih. Berarti nanti setelah tahu hasilnya 95 kali 100, maka ditaruh koma. Setelah koma ini ada satu angka ya. 9500 ya, di belakang koma ini ada satu angka. Komanya ditaruh setelah 0 nih. Nah, di sini nih. Komanya taruh di sini. Kemudian kalau ada angka di belakang koma itu 0, maka angka 0-nya itu hilang ya, atau kita hilangkan angka 0-nya. Berarti hasilnya sama dengan 950 cm. Lanjut nomor 31, 8300 cm itu berapa meter? Karena di sini dari cm ke meter itu naik 2 tangga, maka dibagi dengan 100. Jadi 8300 kalian bagi dengan 100 nih ya. 8300 dibagi 100 ya. Ada 2 0, kalian bisa coret nih. Coret nolnya. Yang bawah juga sama, coret 2 0 juga ya. Hasilnya akan menjadi 83 meter. Lanjut nomor 32, 10 ton itu berapa kilo ya? Karena dari ton ke kilo, 1 ton itu 1000 kilo, maka 10 kilo kalian 10 ton, mohon maaf, 10 ton dikali dengan 1000. 10 kali 1000 itu hasilnya 10.000 ya. Tinggal kalian lihat nih, nolnya ada 4. Oh, ada 04. Berarti taruh di belakangnya angka 1 nih. 1 kali 1 kan 1. Tinggal kalian taruh nih 0 di belakangnya. Ada 40. Jangan sampai salah ya. Jangan sampai kurang nolnya. Jangan taruh 0 cuman 3. Tapi di sini lihat nolnya ada 4. Berarti setelah angka 1 taruh 4 0. Hasilnya 10.000. Lanjut soal nomor 33, 4,5 kg itu berapa gram? Karena dari kilogram ke gram itu turun 3 tangga, maka dikalikan dengan 1000 ya. 45 dikali 1000 itu 45.000 ya. Karena di belakang koma itu ada satu angka ya. Ingat ya, 4,5 nih, koma 5. Berarti di belakang koma itu ada satu angka, berarti taruh nih komanya di sini ya. Setelah koma itu ada satu angka, yaitu angka 0. Apabila ada angka 0 setelah koma, maka 0-nya itu hilang ya. Hasilnya maka menjadi 4.500. Jadi 4,5 kg itu hasilnya sama dengan 4.500 gram. Lanjut soal nomor 34 ya. 3.500 cm itu ditambah dengan 4.500 desimeter itu berapa meter? Pertama, yang perlu kalian ketahui adalah 3.500 cm kalian ubah dulu nih menjadi meter kalian, karena satuan penyamaannya itu adalah meter. Maka kalian ubah dulu nih dari cm ke meter, naik berapa tangga? Karena naik 2 tangga di sini berarti dibagi dengan 100. 3.500 dibagi 100, nolnya bisa kalian coret, yang atas coret 20, yang bawah coret 20. Berarti hasilnya 35 ya. Kemudian yang 4.500 karena beda satuan dari desimeter ke meter itu naik 1 tangga, maka dibagi dengan 10. Maka yang bawah dicoret 1 0, yang atas juga dicoret 1 0 ya. Berarti hasilnya 450. Tinggal kalian tambah 450 ditambah 35, hasilnya 485 meter. Lanjut soal nomor 35, 900 cm dikurangi 5 desimeter itu hasilnya berapa sentimeter? Karena satuan penyamaannya adalah sentimeter, maka kalian hitung nih ya, harus sentimeter satuannya semuanya. Karena yang beda itu cuma 5 desimeter, maka yang kalian ubah cuma desimeter aja, ubah ke sentimeter. Dari desimeter ke sentimeter itu turun 1 tangga, maka dikali 10. 5 kali 10 itu hasilnya 50. Tinggal kalian kurang 900 dikurangi dengan 50, hasilnya 850 cm. Lanjut soal nomor 36 ya. 5 kuintal dikurang 25 kg itu berapa kilogram? Karena 1 kuintalnya itu 100 kg, maka 5 kali 100 itu 500 kg ya. 500 dikurang 25
itu kalian bisa menggunakan cara yang tadi ya. 500-nya dikurang 1, 25-nya dikurang 1. 500 dikurang 1 499, 25 dikurang 1 itu 24. Berarti tinggal kalian kalikan tuh. Ya, hasilnya akan menjadi 475 kg. Nah, itu adalah hasil dari operasi hitung satuan berat ya. Lanjut nomor 37 ya. Diketahui itu memulai live streamingnya jam 7, kemudian selesai live streamingnya itu jam 11:30. Yang ditanyakan itu berapa menit ya ia menghabiskan waktu untuk live streaming ya. Penyelesaiannya kalian lihat, selesainya itu jam 23.30. Kalian tinggal kurangi dengan mulainya, yaitu jam 9.19. Akan menemukan hasil yakni 23.30 kalian kurangi dengan 19.00. Hasilnya 4.30 ya, atau 4 jam 30 menit. Nah, karena di sini satuannya masih jam, kalian ubah nih menjadi satuan menit. 4 jam itu berapa menit? Dimana 1 jamnya itu 60 menit, maka 4 kali 6, ingat ya, kali angka yang selain 0, yaitu 4 dan 6. 4 kali 6 24 ya. Tinggal taruh 0 di belakangnya. 240. Tinggal kalian tambah dengan 30, maka hasilnya 270 menit. Jadi waktu yang ia habiskan untuk live streaming itu 270 menit. Lanjut soal nomor 38. Diketahui, ingat ya, mulainya dia membuat konten itu jam 20:30 dan berakhirnya itu di jam 21:50 atau jam 9 ya. Ini jam 20 itu jam 8, jam 21 itu jam 9. Yang ditanyakan itu apabila si Ruby ini melakukannya selama 3 hari. Apabila sehari aja ia menghabiskan berapa jam, tinggal kalian kalikan dengan 3 ya nanti. Penyelesaiannya di sini waktu berakhirnya kan jam 21:50, tinggal kalian kurangi dengan waktu mulainya di jam 20.30. Hasilnya itu 1 jam 20 menit, di mana 1 jam 20 menit ini atau 120 bisa kalian kalikan dengan 30. Kalian kalikan dengan 3 atau 3 hari, maka hasilnya menjadi 360 atau 3 jam 60 menit, di mana kalian bisa menjawab 3 jam 60 menit atau 4 jam. Kenapa 4 jam? Karena 60 menit itu sama dengan 1 jam. Maka 60 menitnya ini bisa kita ubah menjadi bentuk jam. Jamnya bertambah 1 jam. 60 menit itu kan 1 jam. 3 ditambah 1 hasilnya 4. Kalian boleh jawab 3 jam 60 menit atau 4 jam. Lanjut soal nomor 39 ya. Diketahui tinggi badan Hailos itu 13 desimeter dan tinggi badan Tasya itu 120 cm. Dimana yang ditanyakan adalah selisih tinggi badan Hailos dan Tasya dalam satuan cm. Maka bentuk kalimat matematikanya itu seperti ini ya. 13 desimeter dikurang 120 cm itu berapa cm? Yang kalian ubah hanya yang berbeda satuannya, yaitu desimeter. Kalian ubah ke sentimeternya. Karena dari desimeter ke sentimeter turun 1 tangga, maka dikalikan dengan 10. 13 dikali 10 130 ya. 13 kali 1 13, tambahin 0 di belakangnya 13. Jadi 130 kalian kurangi dengan 120. Kenapa 120 nggak diubah? Karena satuannya sudah sama-sama sentimeter. Itu sama dengan 10 cm. Jadi selisih tinggi badan mereka itu 10 cm. Lanjut soal terakhir ya, nomor 40. Diketahui Jenny itu membeli beras sebanyak 6 kg. Nah, sisa beras Jenny setelah tumpah ya. Jadi dia di dalam perjalanan itu berasnya tumpah. Nah, sisanya itu tinggal 5.450 gram. Yang ditanyakan itu berapa beras yang tumpah, berapa beras Jenny yang tumpah itu berapa ya. Maka kalian selesaikan dulu nih. 6 kg ya. Jenny membeli beras 6 kg. Oh, berarti 6 kg kalian ubah dulu nih ke dalam bentuk gram. Karena di sini sisa setelah tumpahnya itu bentuknya gram.
Bentuk satuan persamanya itu gram, berarti 6 dikali 1000. Kenapa 1000? Karena dari kilogram ke gram itu turun 3 tangga, berarti dikali 1000. 6 kali 1000 itu hasilnya 6000. 6000 dikurang 5450, hasilnya itu 550. Kalian bisa pakai cara yang tadi ya. Yang atas dikurangi 1, yang bawah dikurangi 1 ya. Karena kalau kalian ribet nih minjem-minjem ke depannya, kalian bingung, kalian bisa menggunakan cara ini ya. Yang atas kan susah nih, 0 dibagi 5 kan nggak bisa pinjam depannya, maka bisa kalian pakai cara seperti ini ya, dikurangi 1 semuanya. 6000 kurangi 1 5999, 5450 dikurang 1 5449. Hasilnya itu nanti akan lebih mempermudah dan mempercepat perhitungan kalian ya. Hasilnya sama dengan 550. Jadi beras Jenny yang tumpah itu sebanyak 550 gram. Oke, mungkin sekian video dari kakak. Terus panteng terus ya channel kakak di Sinkosyam, dan dukung terus Sinkosyam channel dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Semangat ya belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.